Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast. Tentu saja di channel YouTube kesayangan kita Maklumat ID yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari terkait kesehatan, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan juga politik yang kami kemas secara solutif bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah inovasi ramah lingkungan bagi masa depan ekonomi hijau, belajar dari kasus konsensi hutan untuk pembukaan pertambangan. Untuk diketahui, konsensi hutan adalah pemberian hak untuk perusahaan dalam melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, di studio Umsida telah hadir narasumber kompeten dan juga narasumber inspiratif kami, yakni Dr. Prantasi Harmi Cahyanti SSI MT. Beliau adalah pemerhati lingkungan dan juga keahliannya merupakan dosen ilmu teknik mesin dengan keahlian ilmu dan teknologi material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rista. Kabarnya gimana, Bu? Cantik sekali nih. Perempuan. Alhamdulillah. Bersyukur ke Allah kita sehat bisa bertemu di podcast ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ini bagi yang menontonnya ya Mbak Rista. Amin. Ya. Itu memang harapan kita ya Bu ya. Betul. Ini bagaimana sih konsensi hutan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Iya Mbak Bu. Rista. Ini definisi ekonomi hijau sendiri dan juga bagaimana konsep ini dapat diaplikasikan tuh Bu. Untuk definisi hijau. Konsensi hutannya hutannya ya. Jadi ya ini pandangan sebenarnya Bu Tasi kok dibilang ahli di bidang lingkungan yang enggak. Bidangnya itu justru di ilmu dan teknologi bahan ya, material. Nah, karena rame ya ini ya. Iya, betul. Orang selalu sometimes ya, bukan memang ini Bu Tasi seharusnya yang punya tanggung jawab ini siapa tuh Bu Tasi? Mestinya yang nomor satu ya pimpinan. Yang punya Indonesia. Maksudnya begitu ya. Kami rakyat itu ya berbicara kalau itu memang tidak sesuai dengan nurani ya. Jadi gini, itu kan konsesi hutan, itu artinya kan hutan itu mau tanda kutip dijual lah ya. Hutan mau dijual, kemudian diganti dengan lainnya tuh banyak macam ya, bisa dijadiin pertambangan, bisa dijadiin ganti lahannya tidak untuk hutan, mungkin pertanian dan lainnya ya. Jadi diganti hutan itu, tidak lagi mungkin yang rimbun seperti itu akan dianggaplah akan dibabat habis. Nah kadang-kadang atas melihat itu lumayan untuk duit, kan lumayan dapat uang gitu ya. Untuk ini mungkin menghidupi masyarakat di sana untuk pembangunan dan sebagainya. Menurut Bu Tasi tidak segampang itu. Hutan luas loh Mbak. Bu Tasi pernah ke sana tak? Ya paling kelapa sawit pernah ke sana, Kalimantan nih Masya Allah itu. Ya memang tidak serimbun yang belum dibuat kelapa sawit ya. Tapi kan tidak segampang itu gitu loh. Jadi setuju Bu Tasi, setuju kalau itu memang betul-betul kenceng banget aturannya gitu loh ya. Tidak hanya karena duit, ya. Karena apa Bu Tasi? Karena di sana itu ada manusia dulu ya. Ada masyarakat setempat. Anggaplah kalau kita biasanya ngomongnya masyarakat adat yang sudah terbiasa puluhan tahun. Oke, kan habis itu ada habitat lain yang nggak bisa ngomong tapi hidup hewan. Nggak bisa ngomong. Kan itu harus dipikir. Belum lingkungan lainnya. Lingkungan lainnya apa Bu Tasi? Bisa jadi nanti lebih jauh ya kita ke emisi gas itu ya, rumah kaca nanti lebih jauh ke situ. Belum lagi seperti itu airnya kalau bisa ngomong mesti jerit. Udara bisa ngomong mesti jerit, saking aja nggak bisa ngomong ya. jadi konsensi hutan itu Bu Tasi setuju kalau itu peraturannya betul-betul ketat Mbak, ketat banget, karena akan merusak segalanya gitu. Sebelum kita ke ekonomi hijau. Dan ekonomi hijau gimana Bu Tasi? Hilang lah. Udah pasti itu karena dampaknya ya. Nah, dampaknya banyak itu Mbak. Monggo kalau mungkin mau dijelaskan gitu ya. Kalau menurut Bu Tasi ini idealnya kayak apa sih Bu konsensi hutan ini yang biar bisa untuk dinikmati manfaatnya untuk masyarakat luas itu Bu. Sebelumnya itu sebelum kita ke manfaatnya kita ke dampak dulu ya. Mungkin Bapak Ibu adik-adik semuanya menonton itu. Jadi bahasa
enaknya si matahari terus selalu menyinari bumi kan Bu ya, Mbak Rista. Nah itu kalau di bumi fine aja, maka itu diserap panasnya itu. Nah itu akan mengontrol lah ya, suhunya gak terlalu panas, gak terlalu adem, nek apik bumi nih, ya toh. Tapi kalau buminya ini juga diutak-utik, ya, buminya diutak-utik itu apa Bu? Misalnya hutan ditebang gitu. Kalau bumi diutak-utik kok caranya hutan yang ditebang. Hutan itu, tanaman itu adalah penyerap CO2 yang paling bagus loh. Jadi kalau kita mengeluarkan itu tanaman O2. Makanya kalau siang-siang silakan berjalan-jalan di bawah. Ya. Tapi kalau malam jangan sampai bertapa gitu di bawahnya tanaman. Karena dia akan mengeluarkan CO2. Nah dia itu nanti kalau ini ditebang dia nggak bisa lagi nyerap. Kalau nggak bisa nyerap gimana? Nggak cuma CO2 ya yang ditebang, apalagi hutan kalau mau diganti kan beda Mbak. Pertama rimbun menutupi saiki terus diganti sing tanaman-tanaman pertanian dengan alasan untuk mungkin yang lainnya sih silahkan lah, pokoknya kita sih setuju aja, tapi aturan harus ketat. Belum nanti ya gas-gas yang dari kendaraan, siapa yang mau nyerap itu? Belum nanti gas-gas dari metana juga. Belum nanti dari pembakaran pabrik yang mengeluarkan asap dan sebagainya. Ini paru-paru ya Bu ya, betul. paru-parunya di situ ya. Itu yang nyerap tanaman gitu, termasuk juga sih makanya di kota kan ada hutan kota kayak gitu, karena yang nyerap tanaman. Anda bayangkan kalau sekian ribu hektar ditebang, diganti liane kan itu bisa bayangkan. Nah, karena ditebang ini misalkan ya, dampaknya itu baru kena. Jadi yang seharusnya diserap ini mantul ke atas gitu ya. Ini si ozon, itu anggaplah apa ya, nek wong lingkungan pasti lebih canggih ya. Gak iso tembus Mbak si udara ini. Jadi dia natap dengan ozonnya bahkan itu ya nggak bisa tembus, sehingga pemanasan global itu ada di situ gitu loh. Dan udah terjadi Bu saat ini pemanasan global. Kadang orang hanya lihat fee-nya, duitnya aja, padahal dia kan kasihan tuh, lingkungan banget tuh itu. Iya Bu, kayak Kota Malang, Batu sekarang udah nggak dingin lagi loh Bu, udah panas tuh sekarang ini Bu. Jadi kan biasanya ada hutan kota ya, itu pasti ada itu. Bagi mereka yang care di sini semuanya, saya yakin nggak akan terjadi air bingung nyerapnya kemana. Sekarang kan banyak banjir, saya disalahnya curah hujan. Curah hujan jangan disalahkan Bapak Ibu ya, nyalakan Gusti Allah. Padahal hutannya banyak ditebang dan ya. juga mereka pembangunannya itu kan kadang sudah dikasih jalan air, tapi mesa upret Mbak, paling diameter piro mean. Banyune bingung. Bingung mau kemana iki. Akhirnya dia kan tidak cepat meresap ke dalam tanah, banjir kayak gitu-gitu. Kalau yang hutan ini dia udara itu yang dia istilah berkurang berapa juta nanti kalau ditebang seperti itu. Jadi itu dampaknya hutan. banyak ya. Banyak sekali. Makanya kalau dibilang buta sih, misalnya setuju, nek misalnya suruh milih gak setuju aku. Pasti gak setuju. Jadi ini ada persoalan serius ya di sini ya, yang melibatkan banyak hal gitu ya. Jangan hanya money, gitu loh. Jangan hanya uang, tapi habitat lainnya itu, habitat termasuk manusianya itu jadi dipikir Mbak, karena ya hutan sekian gede ini kan diameter berapa itu, kok ditebang jadi tanaman yang pertanian atau diameter kayak piro itu, belum nandure, belum nanemnya, mau reboisasi berapa lama ya, apalagi kalau di Jawa kayaknya kita nggak nggak rekomendasi. Ya, untuk Butasi ya, menurut Butasi ini idealnya atau harusnya ini ya konsesi hutan atau ini untuk pertambangan itu harusnya dilakukan di mana sih? Kalau nggak di hutan di mana itu ya? Betul. Karena selama ini mohon maaf tetesan tambang nggak pernah nang rakyat, ya toh. Bukan rahasia ini Bu ya. Jadi paling enggak itu menurut aku ya, kita tuh pimpinan yo ngomong lah nang ngisor. Lah langsung urip gitu masyarakat adat di situ. Kok tiba-tiba ada perintah langsung lah yo, sebagai istilah pimpinan adat ya mestinya tuh Mbak yo protes. Mesti kan teriak mereka ya. Iya. Saya kan Mbak apa jenenge nek sudah atas nama negara apa tuh jenenge aku lali ya. Jadi atas apa itu namanya project itu kalau sudah atas nama negara kabeh kudu setuju, lek gak ngono to yo. Walaupun atas nama negara kudu ngomong gitu. Ngomong itu ya, jadi harus ngomong dengan yang di situ loh Mbak.
Oke, kalau hewan nggak diajak ngomong ya paling nggak pimpinan adat lah. Ya berarti selama ini pimpinan adat ini nggak pernah diajak ngomong ya. Begitu. Kok selalu teriak ya. Cucu kono jret tambang nikel langsung tanah jret. Karena kan nggak gitu. Nek menurut aku gitu ya. Jadi turun, dah bagaimanapun pimpinan turunlah ke bawah gitu ya. Turun ke bawah itu berkomunikasi dengan masyarakat yang memang care terhadap lingkungan. Nun sewu tidak yang bisa dibayar dengan duit, kasihan loh. Aku sudah bilang tadi masyarakat habitatnya tuh banyak, nggak cuma manusia, hewan dan sebagainya, tumbuhan betul juga ya. Itu. Nah kalau itu sudah oke lah kita punya wakil DPR ya, DPR mudun apa-apa lah, DPRD mudun ke bawah gitu ya, betul-betul ngomong gitu. Menurut aku nggak masalah itu, tapi nek tiba-tiba ujuk-ujuk terus didol atas nama duit, atas nama pengangguran ben entuk I think. Tapi kan konstitusi hutan ini atas persetujuan juga, ini kan dari upaya dari pemerintah kan Bu ya. Memang ini gagasannya diinisiasi pemerintah, tapi kan wakil rakyat setuju. Kalau nggak setuju nggak mungkin toh Bu ini Pernah bisa dilakukan turun ke bawah gitu. Bener wakil rakyat yang turun. Pernahkah seperti itu? Ini untuk masukan semuanya lah sebagai pimpinan ya. Karena bertanggung jawab tuh pimpinan. Kalau kami sih ngomong aja. Pimpinan kan tanggung jawab penuh apa yang terjadi. Itu Mbak, menurut aku itu. Dan itu bisa check and recheck lah. Wis ngomong dengan gitu ya Bu ya. Harusnya seperti itu Bu ya. Harus ngomong dulu sama masyarakat adat. Betul, mereka yang punya loh Mbak. Dia apa-apa walaupun kita bose ya, kula nuwun lah ya. Omahe wong kok Ibu. Ya Bu, nanti semakin seru ini dilanjutkan. Setelah ini Bu ya, ini cicip dulu rotinya Bu dari Today Bakery produksi Umsida ini. Alhamdulillah ya. Dan juga ini ada air mineral Kimas ya, ini produksi dari Panti Asuhan ini Bu. Oh, Panti Asuhan. Ya, Panti Asuhan Kiai Haji Mas Mansur ini Bu, produksi mineral water ini. Monggo silakan. Habis minum, habis ini kita lanjutkan kembali. Kita minum dulu, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah, seger banget ini. Ya kembali lagi bersama saya Rista Ervena Giordano dan juga Bu Tasi ya. Kita lanjut ya Bu Tasi ya. Betul, masih semangat ini. Ya Bu, ini apa contoh inovasi ini Bu yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan juga konservasi hutan untuk pertambangan itu Bu? Betul. Sebenarnya dari skala kecil ya, dari skala kecil itu yang dimaui ramah lingkungan tuh bisa didaur ulang kembali. Jadi jangan jadi waste ya, jangan jadi sampah gitu ya. Kalau kita sudah dewasa, memang sebenarnya mendidiknya dari mana berarti? Dari kecil. Jadi kalau sudah gede kan rada angel. Dari kecil tuh di sekolah dan sebagainya mendidik gimana cara mengolah sampah dan sebagainya. Sebagai contoh misalkan ya yang ramah lingkungan, jadi dicoba kita bisa mendaur ulang ya. Itu kita tuh kaya akan matahari, bukan kayak matahari, sinar matahari cukup anu. Nah ini kalau bisa kayak listrik dan sebagainya bisa dari solar cell, sinar matahari itu ramah lingkungan itu. Gitu. Kan sebagian udah melakukan itu Bu, solar cell itu ya. Jadi terus tapi mahal juga loh Bu. Enggak juga sih kalau kita kalau untuk masyarakat menengah bawah mahal Bu. Dibantu pemerintah Nah itu yang belum dilakukan Bu kayaknya. Nek per orang ya mahal Bu. Jadi harus pemerintah memang. Jadi ini usulan Bu Tasin untuk pemerintah ini ya. Ini untuk wakil rakyat pemerintah daerah bisa bantu nih lewat APBD atau APBN ya Bu ya. Bu Tasin kok bisa ngomong gitu? Bu Tasin kemarin di daerah mana ya? Daerah Kali Alo, Kali Kajang. Itu mataharinya kenceng ya. Eman kalau nggak dimanfaatkan buat solar cell. Kami sih dari akademisi institusi gini membantunya itu ya sebatas kalau misalnya kita ada penelitian, dapat dana penelitian, karena juga gede Mbak biaya Mbak. Pemerintah harus turun di situ, dapat dana Abdimas atau proyek lain bisa gitu. Jadi memanfaatkan solar cell, matahari itu ramah lingkungan. Kemudian juga memanfaatkan sampah-sampah. Jadi sampah itu memang harusnya dipilah ya. Bagi kan sekarang sudah banyak ya bank-bank sampah dipilah-pilah itu. Yang bisa dijual kembali, bisa daur ulang ya. Silakan bisa dibuat kompos silakan gitu. Yang enggak bisa itu kan juga ini kita lagi mikir juga ini. Yang dibakar terus jadi asap. Nah, ini kalau enggak dimanfaatkan juga asapnya itu kondisi berang, Mbak. Ya itu juga dimanfaatkan abunya sampah kayak gitu-gitu. Teknologi yang ramah lingkungan.
dimanfaat sampah, abunya apa Bu? Bisa buat paving dan sebagainya bisa gitu ya. Dan nanti asapnya juga kita olah supaya dia juga bisa bermanfaat gitu ya. Terus untuk ini apa tuh namanya? Kan yang paling merusak nanti yaitu salah satunya jangan memotong atau tanaman ya, maksudnya hutan apalagi ya. Itu juga kita untuk ramah lingkungannya memanfaatkan sampah dan sebagainya boleh. Beras itu yang sudah jadi itu sampah itu loh Mbak, sampai bungkusnya ciki, bungkus apa itu makanan ringan ya. Itu tak bikin tuh meja komposit lah, sederhana meja komposit untuk anak-anak ngaji itu, anak meja seperti itu didaur ulang itu ya. Jadi apalagi sekarang pemerintah mintanya itu semua berdampak itu artinya ya karena Budasi dosen ya, apa yang dilakukan ini enak manfaatnya gitu loh Mbak. Ya memang harus di jurnal ya, otomatis jurnal internasional, jurnal apa, tapi juga bermanfaat penelitian itu kalau bisa yang betul-betul ke ramah lingkungan gitu. Menurut Budasi seperti kalau itu. Menurut Budasi pemerintah ya, pemerintah walau pusat maupun yang di daerah ini ya, ini apa perannya tuh, apakah ini kurang atau perlu digenjot lagi nih Bu dalam mewujudkan ini Bu inovasi yang ramah lingkungan ke depannya ini? Gimana menurut Budasi? Mungkin kalau yang pemerintah, kalau Budasi usul ya, Budasi usul itu keuangan terbesar itu adalah bagian dulu namanya apa? Pasukan Kuning, masih tahu Mbak Rista? Ya tahu. Wah, saya masih ada pasukan Kuning. Dibubarkan Bu. Lah ya itu rumah saku yang berjasa gitu ya. Lah gimana dia tiap hari bersih-bersih loh. Ya toh, paling enggak sampahnya dulu itu dia mesti care toh. Itu kan inovasi pemerintah Kota Surabaya waktu dulu itu ya. Waktu itu wali kotanya zamannya siapa? Bambang Deha kayak salah ya. Atau Cak Narto? Sebelum itu Cak almarhum Cak Narto. Purnomo Kasidi. Iya, pasukan Kuning dulu. Iya. Lama sekali itu, Bu. Jadi itu menurut aku kok RAB-nya, APBD-nya Surabaya itu besar loh, Bu. PAD-nya juga. Betul. Terus pokoknya sampah dulu deh. Karena kenapa Budasi? Karena Budasi sendiri dan mungkin banyak orang ya, kalau kita masuk di kota baru, misalnya kota-kota mana, yang dilihat pasti kota tersebut. Mohon maaf, nek kotanya resik dan rapi, bersih, itu mesti pimpinannya bagus. Tapi nek sampai ke bawah, ini pasti ada something. Tolak ukurnya di situ ya. Iya, karena kita kan nggak bisa masuk semuanya, hanya itu aja dulu yang dilihat. Bersih lah, nomor satu tuh bersih. Terus misalkan lingkungan itu kan saya yakin juga kita pejabat tidak mesti ya nang negara tetangga toh. Ruwes resik ora mesti Singapura, heeh. Singapura resike kok ngono. Belum nanti yang ke ke Eropa lho ya. Yang tanggane dhewe. Perkon udah balik Bu, enggak DPR-nya, enggak pemerintahannya, pokoknya ramah segalanya lah. Tapi memang menurut Budasi belum direalisasikan secara maksimal. Ya, belum maksimal lah. Mudah-mudahan dalam era ini juga dimaksimalkan. Yang nomor satu tuh yang kita garap memang sampah, itu memang betul-betul kita, masalah kita gitu loh. Yang lainnya bangun lainnya nanti aja. Inovasi yang ramah lingkungan ini apa sih Bu efeknya bagi masyarakat luas ini? Apa itu Bu efeknya? Nomor satu dia kan nggak ada waste ya, nggak ada sampah. Sampah berupa udara yang emisi kotor semacam itu nanti akan berkurang semuanya gitu loh. Jadi usahakan itu yang ramah lingkungan, hijau lingkungan itu betul-betul bisa didaur ulang kembali Mbak, bisa dimanfaat kembali itu. Jadi penelitian Budasi pun Abdimas Budasi arahnya ke situ semua. Bagaimana caranya khususnya sampah ya bisa dipakai lagi, jangan sampai dibuang menjadi limbah. Misal buangan dari pabrik ke sungai atau itu kan juga limbah toh ya. Nah itu gimana caranya kita bisa membuat tidak jadi limbah. Dolah sebagaimana itu memang tugas kita lah juga sama-sama bareng-bareng gitu. Kan nggak enak kalau limbah dibuang ke air, siapa yang mati? Habitat di dalam situ juga akan punah juga kan. Jadi berarti masyarakat juga harus dilibatkan secara nyata gitu dan kan itu ya. Dari kecil. Kalau sudah gede gini ya sudah gede dipaksa. Repot ya. Kalau sudah dari kecil masih bisa Mbak. Kalau sudah gede ini kudu dipaksa. Dengan apa buat peraturan. Aturannya sing kenceng lah piye meneh. Wis kadung biasanya gua sampah sembarangan, gak iso nek gak oleh gak bisa ketua ada peraturan. Begitu kowe buang 5 juta lah baru.
Berarti intinya harus ada peraturan yang kenceng itu ya. aku bilang. Yang pro ke semua, pro rakyat ya. Itu menurut Soalnya aku. ini kan kita ada perda rokok kan Bu beberapa tahun yang lalu ya. Aku ya krungu kan itu. itu kan awal-awal aja Bu kayak rame. bener ya rame disediakan tuh yang mana yang rokok, mana yang enggak, yang di fasilitas umum kan disediakan. Tapi ujung-ujungnya jadi pasal karet lagi nih Bu. Nah, ini gimana Ibu? Apa pendapatnya Bu Tasi ini? Jadi makanya tadi membuat itu memang tidak langsung ya. Memang harus anggaplah FGD atau whatever lah. Gitu ya. Terus habis itu jadilah perda itu misalkan ya. Terus itu continuous lah. Ojo mek awal-awal tok mari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Butasi itu. Jadi sekecil apapun itu apalagi hubungan dengan masyarakat memang harus dilibatkan lah ngomong gitu ya. Ngomong-ngomong dengan yang apalagi hubungannya dengan hutan, berat banget itu. Tambang, berat banget itu harus dilibatkan itu. Berarti dalam hal ini tantangan dan hambatannya itu apa aja ya Bu ya? Karena nek wis jalan ya Mbak ya, nek wis jalan kan harus dilihat kembali ya undang-undang itu atau peraturan itu ya. Kalau dia nggak bagus ya kudu dianu lah Mbak, dilihat kembali. Regulasinya harus ditinjau kembali ya. Terus yang betul pro rakyat loh, kembali pro rakyat. Bukan pro pengusaha. Agak belok. Jadi pro rakyat. Oke, kenapa kita pro rakyat Butasi? Butasi mungkin mau sampaikan bahwa kita itu ada namanya, dulu aku namanya Segitiga Plus Mbak. Segitiga Plus itu gabungan pemerintah, perusahaan swasta dan kami. Nah ini harus betul-betul kami ya Bu ya. Kami itu maksudnya kami ini siapa institusi ya yang terkait itu ya. Ini harus betul-betul gabung, ojo mlaku dhewe-dhewe. Yang punya negara siapa? Pemerintah. Kenapa? Gaji saka rakyat deh. Gajinya dari rakyat loh ya. APBN maupun sehingga apa harus pro rakyat, pimpinan dan sebagainya itu. Swasta beda. Swasta visi misinya golek duit dhewe. Jadi tidak mudah dia mengeluarkan uang kecuali dia ada profit gitu loh. Kalau kami ini nirlaba, kami membantu gitu. Yang punya kebijakan itu pemerintah. Tapi pengusaha kan harus dilibatkan Bu, dipaksa dengan tanda kutip ya. Tapi saya nggak menyalahkan kalau dia karena profit oriented, dia cari duit sendiri loh. Dia gaji nggak dibayar APBN loh ya. Dia cari sendiri. Jadi kalau dia profit saya bisa merasakan golek duit angel gitu. Silahkan dilibatkan bikin CSR dan sebagainya. CSR ya. Gitu. Sekarang kan lagi pemerintah itu kudu kenceng. Wait, gaji saka rakyat loh. Digaji rakyat harus pro rakyat. Wes, gak ada pajak loh Bu. Dan pajak itu kan orang miskin, orang kaya semuanya bayar. Iya, itu kan sehingga supaya misi visinya itu kita tahu kenapa kok nggak boleh korupsi, karena bukan karena dosa tok. Itu dosanya dosa. Jadi harus satu visi ya Bu ya. Kita lanjutkan nanti Bu setelah mencicipi itu DE Bakery dulu Bu ya. Ini enak ya. Enak sekali Bu ya. Lembut loh Bu tuh DE Bakery ini ya. Ya lebih lembut. Monggo. Nggih. Nanti ini juga kimasnya diminum juga. Ya kita kembali setelah jeda berikut ini. Ya maklumat podcast kembali lagi ya bersama Butasi dan saya Rista Ervana Giordano. Semakin seru tadi Bu ya, omong-omongannya gini Bu. Alhamdulillah. Ya Bu, ini untuk jangka panjang penerapan daripada inovasi atau ekonomi ramah lingkungan ini jangka panjangnya apa aja Bu yang bermanfaat bagi masyarakat luas itu Bu? Ya. Dampaknya. Sebelum ke jangka panjang, mungkin tadi awal saya juga menyampaikan ya. Jadi mendidik seperti itu, mendidik supaya ramah lingkungan, supaya tidak buang sampah sembarangan, itu dari kecil. Mudah-mudahan ada bapak ibu yang ngajar di dan juga orang tua yang pasti ya, ngajar di PAUD dan sebagainya. Kalau walaupun saya Butasi belum pernah ke Jepang ya, tapi kita baca, dia itu permainannya itu Mbak, biasanya itu membuat sampah itu kardus bekas. Kadang-kadang tanaman jeruk bekas dulu zaman Ibu Tasi masih ada tuh. Kerajinan tangan yang di SD sampai buat kendaraan tuh ya. Bannya dari jeruk. Nah, itu penting ternyata. Dari kecil. Walaupun tuh sepele kelihatannya Bu ya, tapi nanti dari dia sini akan tuh ya mindsetnya bisa berubah. Betul, demikian juga mohon maaf banget bagi yang mungkin tidak senang binatang. Tapi paling enggak menyayangi lah ya, enggak usah memusuhi. Itu juga penting. Butasi memang sorry kalau yang senang burung, Butasi itu enggak setuju untuk burung di dalam sangkar. Coba Anda bayangkan itu kan seperti manusia dikekang gini tuh. Dia enggak bisa ngopakkan sayapnya. Itu secara sepele, anak-anak kecil kalau misalnya diajari gitu dia akan sayang cinta terhadap hewan gitu loh. Kan makhluk Allah di surat apa juga
kan yang bikin rusak itu memang manusia toh. Manusia, Padahal wis ditoto apik mek Gus ya. Araf apa aku duduk ustazah. Ya. Yang jelas di Al-Qur'an ada itu ya. Jadi yang merusak itu memang manusia. Bisa merusak manusia. Iya, memang manusia yang merusak. Disalahkan Iya. kewan apa merusak. Nah, itu juga gitu. Jadi misalkan dia diajari mulai kecil sayang terhadap binatang dan sebagainya. Sak madyo lah ya, sak madyo itu apa? Yes, biasa. Walaupun sekarang tak lihat ya ada cat lovers terserah lah. Tapi itu diajarinya dari kecil. Nah, terus nanti berlanjut ke sudah dewasa, apalagi kalau dia sudah memimpin sekarang, itu I think kebawa Mbak. Saya rasa kebawa. Makanya kita bisa berekonomi hijau dan sebagainya. Sebenarnya ada 3 ya, ekonomi hijau, biru sama satunya kreatif, ekonomi kreatif ini. Jadi kalau Indonesia loh sekarang nih ya, kalau yang hijau itu berhubungan dengan ya tanaman tumbuhan begini, kalau yang biru itu laut, kalau kreatif ya macam-macam yang bisa mengkreatifkan. UMKM itu ya, ya. betul. Yang jelas ramah lingkungan harus Ya, gitu ya. misalnya ekonomi kreatif kan sekarang itu kayak sekarang udah banyak sih kursi ini tas itu pakai enceng gondok itu Mbak. Daur ulang Itu kan biasanya dibuang apa kan memang dia sudah bisa dipakai. Jadi plastik juga ya Bu ya. Gitu yang betul-betul hijau ya, ekonomi hijau. Terus itu yang ekonomi kreatif tadi misalnya seperti itu. Jadi memanfaatkan yang memang anggaplah organik itu tanaman apa yang bukan anorganik itu untuk diolah gitu, itu menimbulkan efeknya itu kalau misalnya dia udah rusak itu dibuang ke iso diolah kembali ya, daur ulang itu. Sing repot itu kan makanya yang bikin waste itu sampah, bukan sampah maksudnya sisa-sisa itu yang nggak bisa didaur ulang, itu yang kita harus berpikir. Tapi di kali Surabaya itu Bu ya, Pemkot Surabaya itu selalu Bu ya, setiap tahun tuh mengeruk sungai-sungai itu 2 kali dan itu limbahnya tuh kebanyakan itu dari popok Bu, dari popoknya bayi itu loh Bu, ya kayak gitu limbah-limbah itu terbanyak yang seperti yang nggak bisa diurai toh Bu itu Bu. Bisa diolah, bisa ya? Jadi popoknya dihancurkan, nanti kita bisa bikin kayak Eternit dan sebagainya itu ya digabung, nggak cuma popok tok gitu, atau mungkin dibuat lainnya, bahan bangunan lainnya di mana dia dari popok itu ada itu. Di jurnal sudah banyak juga jadi limbah-limbahnya. Jadi ini kan kurangnya kesadaran masyarakat ya Bu. Iya, selalu buahnya menggunung itu Bu. Makanya mungkin kurikulum yang dari kecil ya, yang dari PAUD dan sebagainya itu harus harus dimasukkan ini ya. Jadi pokoknya anakku sama cocok ngono. Ya, itu lebih penting. Ya, ini mudah-mudahan dinas pendidikan ya Jawa Timur maupun di kabupaten kota, wakil rakyat di kabupaten kota maupun provinsi bisa mendengar ini usulan dari Bu Tasi ya. Jadi kurikulum itu ya. Kurikulum bisa baca atau sekarang bermain ya sekarang masuk modal sekarang AI ya bisa ya. Tapi tetap yang penting kurikulum itu bisa dimasukkan ya ke dalam kurikulum, jadi bisa diajarkan ke tingkat PAUD, TK sampai SD. Betul, nanti anak-anak akan terbiasa kreatif gitu loh. Jangan bangga punya HP 5 ning tuku tok. Gawe blas itu ora iso. Kita itu lebih bangga ekspor daripada import. Kalau betul sih gitu. Sing anak ke mahasiswa saya kayak gitu. Ojo bangga itu tok ngono. Ya itu menurut Bu Tasi apakah sih kedepannya Indonesia tuh bisa nggak sih mewujudkan ekonomi yang hijau ini Bu? Saya itu orangnya optimis insya Allah ya. Kayak Indonesia ki wonge pinter-pinter loh Mbak. Yaitu ada perguruan tinggi yang pinter-pinter toh Mbak. Sekarang tinggal kolaborasi tadi itu gitu loh. Jangan sidik-sidik import, sidik-sidik ngene ya toh. Saya nggak meneruskan lainnya, pokoknya sidik-sidik import. Tapi sebenarnya kita bikin bisa loh kolaborasi. Sama yang saya tahu tuh di Korsel ya. Korsel tuh misalnya bikin HP, maka kan yang pinternya itu bukan orang pemerintahannya tapi orang institusinya. Saya bikin HP punya perusahaan bilang saya mau HP tapi casingnya itu yang tahan terhadap bantingan dan sebagainya. Siapa yang garap? Orang universitas gitu. Jadi dia kolaborasi pemerintah kebijakan. Ojo larang-larang diekspornya ojo tinggi biayanya podo gondrong kan. Kayak seperti itu kolaborasi. Dan saya lihat Korsel Korea Selatan dan Jepang apalagi kayak gitu. Indonesia bisa, tinggal ikut netak mau. Pokoknya jangan dikit-dikit import. Lombok mahal sedikit import. Diarahkan dan orang-orangnya pinter loh Mbak. Saya yakin orang Indonesia bisa gitu loh. Perguruan tinggi kita juga banyak, profesor banyak. Kenapa itu enggak dalam hal ini pemerintah kebijakannya harus Bu ya. Gabung dengan industri berang. Industri X
saya butuh semen yang kayak gini, jangan semen beli tok anu ini gini mana. Iki lek wong Ya beras aja impor padahal Jatim lah ini iya loh. penghasil Iya apa berasnya tuh tertinggi loh Bu di iya. nasional kita tuh Bu, Ya di memang, Jawa Timur ini. Ya memang namanya pendidikan itu kan memang butuh waktu, gak bisa disulap ngene dadi, tapi orang-orangnya saiki ada, wong Indonesia ki pinter. Lah duitnya Bu, duit ya muga-muga enek lah. Nggih bayar utang, bayaran utang. Bayaran utang itu berkurang. Kalau utang nggak dibayar nggak berkurang karena ganti utangnya. Ada Bu, saya optimis insya Allah bisa. Bisa itu Tergantung tentunya. kebijakan dari pusat, ya gitu, pimpinan ya sudah gitu. Jadi untuk dampak lingkungan ini bisa dicegah ya Bu untuk Iya. pertambangan. Jadi kembali Iya. ke topiknya tadi pertambangan dan Iya. konsesi hutan ini Bu ya. Ini Dan bisa, juga ya. menurut Bu Tasi yang mungkin Bu Tasi enggak juga, dan juga dijaga akhlak kita. Jadi masing-masing juga Islam ya menjaga akhlaknya, pokoknya berbuat baik lah gitu ya. Karena kalau tidak lah ya mesti teko to Gusti Allah ya mesti datang to ya. Nek wis gak karuan ngene kan mesti kebijakan Gusti Allah mesti jujuk gempa. Jujuk sapa nih? Soalnya menjaga lingkungan ini diremehkan loh Bu. Lah ya dalam tanda makanya kutip itu. ya. Jadi kita manusia jalannya lurus saja ke Allah gitu ya. Insya Allah dilindungi nanti. Tapi nek kita tetep ngene tapi ya iso ngombe, iso zina, sama maksiat lah. Pasti masih dijogo kok apa. Itu menurut aku sih ya. Saya lebih percaya ke situ. Jadi ya Allah ya kita ikhtiar juga semuanya. Jadi ini contoh dari ke inovasi keberhasilan lingkungan itu Bu ya. Ini ada beberapa contohnya itu. Untuk di Indonesia ini apakah ada daerah-daerah sih Bu yang berhasil untuk menginovasi lingkungan? Saya itu yang di desa Madiredo. Madiredo itu kecamatan kecamatan Pujon ya, Pujon Malang, kabupaten ya. Itu kepala desanya bagus. Cek semangat Mbak. Nah, Butasi yang dilihat apa waktu itu sampah. Kembali aku banyak sampah senang. Sampah lagi. Jadi dia mikir kembali sana sampai bendino satu hari itu berapa ton sampean. Wakilnya dipikir toh sehingga dia punya tempat penampungan dan pengolahan sampah. Tidak hanya pembuangan toh. Jadi dipilah-pilah Mbak. Jadi yang bisa Butasi bantu di mesin presnya, mesin pres anorganiknya, kayak bantu mesin presnya kardus, karton, plastik, botol dipres Mbak. Selama ini manual toh, kalau manual kan berantakan. Butasi bantu itu dengan tim bikinkan pres yang pakai hidrolis itu, wes. Jadi bisa dijual. Terus yang organiknya bisa dibuat pupuk kompos ya. yes, kayak gitu-gitu. Nah sekarang beliaunya juga lagi bikin tungku kan untuk bakar sampah. Butasi ini gimana ini? Sisanya abunya ini Pak tak golek nih duit ini bisa dibikin paving kayak gitu ya. Paving kalau untuk desa kan gak usah mutunya gak usah terlalu tinggi, ke 300 masih masuk itu ya. Berarti ini kalau untuk pendidikannya ini masih kurang ya Bu ya, perannya pendidikan ini untuk dari bawah, inovasi dari ramah kecil, lingkungan betul. ini memang kurang ya Bu, kurang sekali gitu ya Bu ya. Betul. Jadi itu memang dari kecil ajarannya itu juga di rumah tangga Bapak Ibu. Di rumah itu penting orang tua mendidik anak seperti itu. Ya, Bu Tasi terima kasih banyak Terima kasih. atas pencerahannya. Ya. Kita yang nggak tahu jadi tahu ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa semuanya juga yang nonton juga bisa barokah, bermanfaat Amin. apa yang kita berikan. Dan mudah-mudahan bisa didengar Bu ya oleh pengambil kebijakan ya, dalam hal ini pemerintah ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan juga wakil rakyat ya. Ya, jadi tujuan kita kan sama, itu ya. Indonesia bisa emas katanya, Indonesia emas 2045 ya. Ya. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Jadi intinya dari Bu Tasi ini bahwa untuk konsesi hutan, untuk pertambangan ini memang tidak dilarang ya, silakan. Tapi harus ada peraturan yang sangat-sangat ketat dan melibatkan masyarakat adat. Seperti itu kan betul. Bu ya. Betul. Ya, demikian Maklumat Podcast kali ini, dan jangan lupa saudara untuk terus menyaksikan Maklumat ID, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga komen. Saya Rista Arveda Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.